Imam Ghazali mengatakan, kalau orang ulama sudah cinta harta, cinta jabatan, negor orang kecil aja nggak berani, apalagi negor orang yang besar ketika salah, saudara. Maka oleh karena itu nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperbaiki akhlak. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Tashilun Nazar wa Ta'jilud Dhafar fi Akhlaqil Malik wa Siyasatil Muluk. Al-Mawardi di situ menjabarkan panjang lebar akhlak-akhlak bagi seorang pejabat, saudara. Di antaranya apa? Al-Waqar, harus jaga wibawa. Di antara bentuk jaga al-waqar, kewibawaan, kata beliau, luzumus samat, jangan banyak ngomong. Kalau ngomong pun harus dijaga karena dampaknya besar. Kita lihat kemarin rusuh di mana-mana. Kita nggak pengen negeri kita kacau, betul? Mudah-mudahan negeri kita aman terus. Mudah-mudahan negeri kita makmur terus. Tapi kenapa kemarin kacau? Salah satu penyebabnya, saudara, karena banyak pejabat yang ngomong sembarangan. DPR diprotes, rakyat ditolol-tololin, saudara. Ketika rakyat lagi susah di mana-mana, dia joget-joget, saudara. Bagaimana umat nggak marah? Yang kita rayakan maulidnya pada pagi hari ini adalah seorang nabi, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, saudara. Di antara bentuk kesempurnaan nabi adalah kesempurnaan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking sempurnanya akhlak nabi, saudara, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dari berbagai macam aspek kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi, yang Allah tunjukkan kesempurnaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa akhlak Nabi begitu sempurna? Karena akhlak Nabi bukan hasil didikan manusia, bukan hasil didikan ayah beliau. Ayah beliau wafat ketika beliau masih di dalam perut, saudara. Ibu beliau wafat ketika beliau masih kecil. Kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dalam Fiqh Sirah, kenapa hikmahnya Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, wafat ibunya ketika beliau masih kecil? Karena Allah Subhanahu wa taala pengen menunjukkan bahwasanya segala yang ada pada Nabi murni dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil didikan manusia. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adab beliau, akhlak beliau langsung didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara, ketika akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diterapkan, semuanya bakal baik keadaan. Tapi begitu akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan, bakal timbul kekacauan, saudara. Profesor Dr. Naqib Al-Attas, salah satu kader terbaik Sadah Al-Alawiyah di zaman ini, beliau pernah mengatakan segala kekacauan yang terjadi saat ini sebabnya adalah loss of adab, saudara. Ketiadaan adab dalam berbagai tingkat kehidupan manusia. Loss of adab implies loss of justice. Ketika adab ditinggalkan, di situ keseimbangan dalam kehidupan akan hilang. Amir Syukaib Al-Salan mengatakan dalam kitabnya Limadha ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, kenapa umat Islam mundur sedangkan bangsa-bangsa lainnya bisa maju? Salah satu penyebab utamanya karena adanya degradasi akhlak di tengah-tengah umat. Di antara degradasi akhlak yang paling besar dampaknya adalah degradasi akhlak di tengah umara. Itu disampaikan oleh Amir Syukaib Al-Salan. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, panutannya Sadah Al-Alawiyah, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fasadul ra'aya bifasadil muluk wa fasadul muluk bifasadil ulama. Kenapa masyarakat bisa rusak? Karena penguasanya rusak, saudara. Pertanyaannya, kenapa penguasa bisa rusak? Karena ulamanya rusak. Imam Ghazali menjelaskan, kenapa ulamanya rusak? Bistilai hubbil jahi wal mal, karena cinta harta, cinta jabatan. Imam Ghazali mengatakan, kalau orang ulama sudah cinta harta, cinta jabatan, negor orang kecil aja nggak berani, apalagi negor orang yang besar ketika salah, saudara. Maka oleh karena itu nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperbaiki akhlak. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Tashilun Nazar wa Ta'jilud Dhafar fi Akhlaqil Malik wa Siyasatil Muluk. Al-Mawardi di situ menjabarkan panjang lebar akhlak-akhlak bagi seorang pejabat, saudara. Di antaranya apa? Al-Waqar, harus jaga wibawa.
Di antara bentuk jaga al-waqar, kewibawaan, kata beliau, luzumus samat, jangan banyak ngomong. Kalau ngomong pun harus dijaga karena dampaknya besar. Kita lihat kemarin rusuh di mana-mana. Kita nggak pengen negeri kita kacau, betul? Mudah-mudahan negeri kita aman terus. Mudah-mudahan negeri kita makmur terus. Tapi kenapa kemarin kacau? Salah satu penyebabnya, saudara, karena banyak pejabat yang ngomong sembarangan. DPR diprotes, rakyat ditolol-tololin, saudara. Ketika rakyat lagi susah di mana-mana, dia joget-joget, saudara. Bagaimana umat nggak marah? Saya nggak membenarkan kerusuhan, enggak. Tapi kita mesti membaca. Jangan hanya sibuk mengatasi asap, saudara. Asap nggak akan ada kalau nggak ada api. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau mau menghilangkan asap, hilangkan sumber apinya. Kalau sumber api dihilangkan, itu asap bakal hilang sendiri, saudara. Selama sumber api nggak dihilangkan, sampai kapanpun asap akan muncul. Satu asap dihilangkan, akan muncul asap-asap di tempat lainnya. Tidak ada solusi kecuali dengan mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Imam Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi radhiyallahu taala anhu ardah di dalam Ithaf Saad Al-Muttaqin menjelaskan apa langkah-langkah perbaikan akhlak, kata beliau. Langkah yang pertama harus ta'alluman, belajar dulu, saudara. Ada orang yang bilang akhlak lebih dulu daripada ilmu. Kata siapa? Kalau nggak ada ilmu, bagaimana dia mau berakhlak, saudara? Berakhlak butuh ilmu untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tanpa ilmu nggak bisa berakhlak. Maka kata Murtada Zabidi, siapapun yang memperbaiki akhlak mesti belajar dulu, ngaji dulu, tahu bagaimana akhlak yang baik, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kata Sayyidina Imam Murtada Az-Zabidi, setelah dia belajar mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk, baru setelah itu pembiasaan yang baik sehingga bisa dilakukan, pembiasaan untuk meninggalkan yang buruk sehingga bisa ditinggalkan. Maka nggak akan bisa baik kita kecuali mulai dari pendidikan. As-Sa'adah sudah mengambil bagian itu, saudara, mensiarkan Nabi Muhammad melalui pendidikan. Kita nggak akan bisa bangkit kecuali dengan pendidikan akhlaknya Nabi Muhammad. Mulai dari sekarang revolusi akhlak, saudara. Mulai dari diri kita sendiri, perbaiki akhlak diri kita, saudara. Habis itu lanjut ke keluarga, perbaiki akhlak di tengah keluarga kita, lanjut ke lingkungan kita, lanjut ke kelompok organisasi kita masing-masing, alma mater kita masing-masing, perbaiki akhlaknya. Baru setelah itu tingkat negara. Jangan mimpi negara akan baik kalau kita nggak perbaiki diri kita sendiri, saudara. Mulai dari diri kita sendiri, lanjut ke keluarga, lanjut ke tingkat lingkungan, lanjut ke tingkat kelompok, sampai pada akhirnya perbaikan negara. Solusinya apa yang disabdakan oleh Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita tidak akan selesai, tidak akan menjadi baik kecuali dengan akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat Poltangan. Ini Masya Allah puluhan ribu orang yang hadir dengan semangat maulid Nabi, siap revolusi akhlak. Ini lemes benar, saya tahu, belum sarapan, saya juga belum. Siap revolusi akhlak, siap revolusi akhlak, siap perbaiki diri sendiri, siap perbaiki keluarga kita, siap perbaiki lingkungan kita, siap perbaiki negeri kita. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dengan semangat maulid Nabi, mari kita terapkan revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak, mulai dari pendidikan sampai kepada penerapan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya di sini berdiri, begitu juga tadi kakak saya, Ketua Umum FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, mewakili Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Beliau udah niat mau hadir. Cuman semalam di Petamburan acara sampai jam 1, beliau kondisi fisiknya juga tidak baik, sedang tidak baik-baik saja. Tadi pagi, saudara, setelah sholat subuh, beliau kondisi kesehatannya nggak memungkinkan, sehingga pagi ini beliau tidak bisa hadir di Poltangan. Beliau salam kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum.